Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael, guru pendidikan agama Katolik di SMPN 3 Sesayap. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 pada Universitas SPK Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran agama Katolik di kelas 7 dengan tema nilai-nilai dasar hidup bersama. Berikut videonya, selamat menyaksikan dan terima kasih. Pertemuan kita pagi hari ini, maka kita akan mengawali dengan doa. Siapa yang ingin pimpin kita berdoa? Oke, silakan kepada teman. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ini kami membaca, berkatilah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ronald sudah pimpin kita dalam pagi hari ini. Baik. Sehat semua? Sehat. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Dan hari ini, anak-anak ingat pembelajaran kita kemarin tentang apa? Membangun relasi dengan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang kebebasan anak-anak Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan lebih mengetahui bahwa kebebasan yang sejati sebagai anak-anak Allah adalah sebagai landasan hidup kita. Maka sehingga kita semua dapat mengekspresikan hidup kita, kebebasan itu untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Kayaknya nampaknya tegang-tegang semua nih, tegang, lalu mungkin juga ada yang masih kurang segar. Kita buka dengan tepuk semangat, ya. Oke, silakan berdiri. Kita siapa yang pimpin tepuk semangat? Siren, ayo silakan Siren. Tepuk semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Baik, kita akan saksikan atau menyimak video yang akan kita lihat dan dengar bersama. Silakan anak-anakku. Tuhan bisa bantu kita biar bisa kerja dan berkembang serta bagaimana untuk kita. Yang mengingatkan kita mau menjadi dokter. Aku ingin jadi dokter. Kalau mau menjadi dokter, kamu banyak pikiran lagi dan malas. Karena ini kerja, mengingatnya adalah nyawa manusia. Oh iya ya.
video tadi kita sudah melihat dan menyimak. Menurut anak-anak, apakah itu sudah benar menurut kalian? Apakah itu sudah memang pantas? Dan saya mohon tanggapannya. Apakah video tadi sangat layak dilakukan oleh pemuda tadi? Nah, karena kalian pasti bisa lebih menyimak apa yang baik, apa yang buruk yang hendak kalian lakukan, seperti video pelajaran yang arti kebebasan itu seperti apa yang kamu tahu tentang kebebasan itu menurut pikiran kamu sendiri aja. Nia tadi apa? Oh, melakukan sesuatu tanpa halangan. Bagaimana Siren? Menurut Siren bagaimana kebebasan itu? Kemampuan untuk memilih kebaikan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan. Baik, lumayan bisa memahami ya kebebasan itu sendiri. Maka sekarang pernahkah Ronald merasa bahwa bebas melakukan sesuatu, pernah merasakan menjalani kebebasan, lalu dalam kebebasan itu sendiri terjadi kesalahan pernah? Contohnya apa kan berarti ya? Contohnya gimana? Oh tidak, ini jelas suaranya dipantang dulu, apa tuh? Kira-kira pergi merokok kan bebas. Terus misalnya kata orang tua pasti dihukum kan? Pasti. Oh baik sekali, ini pengalaman yang baik nih. Artinya setelah ketahuan itu sudah tidak merokok lagi kan? Makanya dalam penyesalan itu ada kesempatan kita sebagai kelompok kita akan sepakatan kelas dulu. Coba kita sebutkan sama-sama. Satu apa? Saling menghargai. Dua. Kelas kondusif. Ketiga. Berbicara dengan sopan. Keempat. Selalu jujur. Baik, sudah kita sepakat dan sekarang kita bagi dalam dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kita mengambil kursi dan melingkar ya supaya bisa berjalan. Silakan aku ini kelompok 1 yang disuai oleh Siren ya. Lalu kelompok 2 yang disuai oleh Keron. Oke, serangan pelajaran sudah ada di kursi. Sekarang kita akan membagi tugas kelompoknya. Silakan dikerjakan dengan cara bersama dan juga bisa disimak apa arti kebebasan itu menurut kalian. Ya silakan dirembuk, diskusikan baik-baik. Ya, kebebasan menurut kamu ini kan dia menurut kitab suci ada. Kalau ini menurut kitab suci bentuk kelompok berorang huruf ya. Kalau ini jawaban menurut kamu. Tadi sudah dibuka kan? Coba tugas tadi. Sebenarnya sudah dikerjakan. Lalu di sini kan bisa kamu pahami bahwa ini kebebasan menurut kitab suci ya. Ini kebebasan tapi kebebasan sejati dalam ajaran iman. Sudah kamu pahami kan? Nah silakan lanjutkan kembali tugasnya tadi kerjakan hampir selesai tugasnya. Baik. Artinya tuh apapun hasil tugas kalian, apapun hasil dari kerja kelompok kalian, itulah yang sudah kamu pikirkan, itulah yang kamu temukan, yang kamu pahami menurut pikiran kalian sendiri dan juga yang berlandaskan kitab suci. Maka itulah perlu kita pahami.
Kelompok 1 sudah selesai. Bikin lagi ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai, tinggal revisi ya. Revisi sedikit. Ya, lebih dipahami lagi supaya betul-betul nanti yang dipresentasikan akan lebih sempurna, lebih mantap, supaya nanti tidak ragu-ragu lagi menyampaikan hasilnya. Baik, waktu sudah mau habis ya. Kita akan baik. Apakah tugas kelompok sudah selesai? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil kelompoknya? Sudah. Yang mau tampil kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, oke. Kelompok 1 yang terlihat semangat mengangkat tangan. Kepada perwakilan kelompok 1 dipersilakan ke depan supaya bisa menyampaikan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, kepada kelompok lain silakan mendengarkan. Kepada kelompok silakan mempresentasikan hasilnya. Hai semuanya. Hai. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu apa hasil kecerdasan bagimu. Kemampuan untuk memilih kehendak dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan bukan hanya kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Coba kelompok 2. Ini apakah kalian paham dari hasil paparan atau presentasi dari kelompok 1 itu? Kira-kira apa yang kamu kurang paham itu? Bisa ditanya. Paham? Nanti dari maksud itu. Tidak ada sanggahan ataupun tambahan begitu? Tidak ada. Sudah mengerti apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk baik. Kita langsung pada kelompok 2, kelompok 2 dipersilakan. Ya, supaya diperhatikan pada kelompok 1 bisa mendengar menyimak dari presentasi kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Halo teman-teman. Hai. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut diskusi kelompok kami, kebebasan sejati dalam ajaran iman Katolik adalah kemampuan untuk memilih kebaikan, bukan sekedar untuk memilih apa saja. Itu saja hasil kesepakatannya. Apakah kelompok 1 bisa memahami atau mencerna hasil kelompok itu menjadi satu hasil yang itu dipahami? Ada bisa memahami? Bisa. Tidak ada sanggahan dari kelompok 1? Ya, baik. Mungkin hanya itu dari kelompok 1. Baik, kita terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Dan sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangan untuk hasil presentasi dari kelompok 2. Baik, kedua kelompok sudah mempresentasikan hasil kelihatan sekali oleh situasi kita. Makin kembali, makin berdiri untuk tepuk semangat. Kepada anak-anak sekalian, siapa yang pimpin kita si Amina? Oke, tepuk apa? Ya, tepuk cinta. Oke, kepada Amina dipersilakan. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta.
lagu apa? Error lagunya Siren? Aku diberkati. Oke, siap. Siapa yang pimpin? Siren? Oke, Siren pimpin. 1, 2, 3. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Baik anak-anak, kita memberikan kesimpulan satu hal yang baru yang kita temukan pada hari ini, bisa saya sampaikan satu persatu. Hal baru apa yang kita dapatkan hari ini? Hal baru gimana? Ya silakan diungkapkan aja ya, baik. Presiden. Jadi hal yang harus saya katakan pelajaran hari ini adalah bebas tapi bertanggung jawab dan tidak semena-mena. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Beri aplaus semangat untuk yang lain bisa memberikan hal yang baru yang sudah dirasakan hari ini. Silakan Konia ya. Hal yang baru saya dapatkan pada pelajaran hari ini adalah kebebasan melandaskan dengan tanggung jawab dan terima kasih. Baik, satu hal yang baru ditemukan oleh teman-teman kita, hampir kita semua ya, menemukan hal yang baru. Tepuk tangan untuk Nia. Boleh tidak sampai menyampaikan hal yang baru? Silakan. Jadi satu hal yang baru yang dapat saya pelajari hari ini adalah tentang kebebasan yang dilandasi dengan kasih bukan menyakiti. Ya, baik. Tepuk tangan lagi untuk ya. Jadi sudah jelas kasih tidak saling menyakiti. Maka kita semua lebih memahami bahwa kebebasan itu sendiri adalah anugerah dari Allah sendiri. Ya, kebebasan adalah satu anugerah. Maka pada kesempatan ini banyak perbuatan dan tindakan yang kita lakukan tidak berlandaskan kasih. Maka banyak perbuatan dan tindakan Yesus yang dapat diteladani para muridnya karena beliau adalah sosok sang pendoa, penuh belas kasih, sang pengampun dan peduli pada penderitaan. Oke anak, apa pesannya dalam pelajaran hari ini? Tidak ada yang ngantuk? Pada minggu depan kita akan belajar dan berbicara tentang sabda bahagia. Baik, anak-anak sekalian, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan tepuk terima kasih. Oke, senang sekali. Ya. Tepuk terima kasih. Ting ting, tom tom, ting tom. Terima kasih. Oke, satu lagu yang singkat untuk menutup teman-teman dengan lagu Yesus itulah satu-satunya. Ya, penolong Tuhan semua. Oke, 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga.
akan masuk cepat ini stretching supaya tidak melakukan teman. Oke. Sekarang marilah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa karena Kau telah memberikan pelajaran kami pada hari ini. Ini adalah kami demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat pagi sampai. Pagi.